Halo, selamat siang. Buat kamu yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Ar. Kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik. Komunikasi adalah faktor esensial bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Dengan menerapkan komunikasi terapeutik, perawat akan lebih mudah dalam membina hubungan saling percaya dengan klien, bisa menumbuhkan sikap empati dan caring, bisa meningkatkan kepuasan profesional keperawatan, dan meningkatkan citra profesi keperawatan serta rumah sakit. Untuk itu, sangat penting bagi calon perawat untuk mempelajari komunikasi terapeutik sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Sebelum membahasnya lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang direncanakan secara sadar dan kegiatannya bertujuan untuk kesembuhan klien. Komunikasi terapeutik tentunya berbeda dengan komunikasi sosial. Seorang perawat profesional harus mampu menghindari penggunaan komunikasi sosial yang dapat merusak hubungan terapeutik dengan klien, sehingga perawat perlu memahami batasan-batasan dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien. Ketika membina hubungan dengan klien dan melakukan komunikasi terapeutik, perawat akan melalui 4 tahapan dalam komunikasi terapeutik, yaitu yang pertama, tahap preinteraksi, yang kedua, tahap orientasi, yang ketiga, tahap kerja, dan yang keempat, tahap terminasi. Tahap preinteraksi merupakan tahap di mana perawat belum bertemu dengan klien. Perawat perlu mendapatkan informasi yang berhubungan dengan klien terlebih dulu, baik melalui rekam medis atau sumber lainnya. Dilanjutkan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dialami oleh klien. Setelahnya bisa dilanjutkan dengan membuat rencana pertemuan dengan klien, lalu sesuaikan dengan tipe spesifik data yang akan dicari, metode anamnesis yang tepat, dan setting ruangan serta waktu yang akan digunakan. Jangan lupa, perawat juga harus mampu mengukur kesiapan dirinya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Bisa melalui pertanyaan ke diri sendiri, seperti apa ya yang nantinya akan saya tanyakan ke klien? Ada tidak rasa cemas yang timbul saat berinteraksi dengan klien? Eksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri perawat ini harus diatasi segera, sehingga nantinya bisa menunjukkan performa maksimal saat berinteraksi dengan klien. Tahap orientasi merupakan tahap di mana perawat bertemu dengan klien. Setelah menyapa klien dengan salam terapeutik seperti selamat pagi atau salam yang lain, perawat perlu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Perkenalan diri perawat ini menunjukkan bahwa perawat bersifat terbuka dan diharapkan bisa mendorong klien untuk membuka dirinya. Jangan lupa verifikasi identitas klien dan validasi perasaan klien. Perawat bisa bertanya, "Bagaimana perasaan ibu hari ini? Ibu terlihat bersemangat sekali hari ini." Setelah melakukan verifikasi identitas klien, perawat perlu melakukan kontrak dengan klien seperti kontrak tujuan interaksi, waktu, dan tempat. Kontrak ini berfungsi untuk menjelaskan peran perawat dan klien sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam kehadiran perawat dan menghindari harapan yang terlalu tinggi dari klien. Perawat perlu menekankan jika perawat hanya membantu, sedangkan perubahan diri klien ada pada kekuatan dan keinginannya sendiri. Selanjutnya, bina hubungan saling percaya dalam hubungan interaksi perawat dan klien sehingga klien bisa membuka diri dan tidak mempunyai rasa khawatir bahwa informasi yang diberikan akan disalahgunakan.
jelaskan bahwa informasi yang diberikan klien hanya akan diketahui oleh tim kesehatan yang terlibat dalam perawatan klien, baik verbal maupun tertulis. Hal ini dilakukan untuk menyediakan pelayanan keperawatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tahap kerja. Pada tahap kerja, perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Perawat bisa mengeksplorasi stresor yang sesuai dan mendorong perkembangan insiden klien, serta penggunaan mekanisme coping konstruktif. Yang terakhir yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi, perawat akan menghentikan interaksinya dengan klien, baik terminasi sementara maupun terminasi akhir. Terminasi sementara merupakan terminasi yang dilakukan untuk menghentikan interaksi di tiap pertemuan perawat dan klien. Setelah terminasi sementara, perawat dan klien akan bertemu lagi pada saat atau pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan terminasi akhir yaitu terminasi yang dilakukan perawat setelah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan. Biasanya terjadi saat klien akan pulang atau kembali ke rumahnya. Di tahap terminasi, perawat melakukan evaluasi objektif dan evaluasi subjektif. Evaluasi objektif dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah direncanakan. Nah, kalau evaluasi subjektif dilakukan dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Contohnya, perawat bisa bertanya, bagaimana perasaan ibu setelah tadi kita berdiskusi terkait permasalahan yang ibu hadapi? Dengan evaluasi subjektif ini, nanti diharapkan klien bisa memberikan feedback sesuai dengan apa yang dirasakan. Selain evaluasi pada fase terminasi, perawat perlu merencanakan tindak lanjut interaksi dan kontrak waktu pertemuan selanjutnya dengan klien. Nah, demikian video kali ini ya teman-teman. Semoga kalian menjadi lebih memahami mengenai tahapan-tahapan dari komunikasi terapeutik. Dan sekarang kalian juga bisa belajar mempraktekannya di rumah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan nantikan video-video selanjutnya.